Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Fahmi. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada Debian 10. Pertama, kita cloning dulu Debian yang sudah kita install. Kita tunggu proses cloningnya selesai. Ya, prosesnya cloningnya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke setting. Dan kita ke network. Adapter satunya biarin di NAND. Adapter 2-nya ke host only. Kemudian di advance-nya kita allow all. Nah, kita start. Setelah proses bootingnya selesai, kita masuk dulu sebagai user. Tentukan password kita. Setelah masuk sebagai user, kita masuk lagi sebagai root. Tentukan password root kita. Setelah masuk ke root, kita install NetTools. Setelah NetTools-nya terinstall, kita masuk ke ifcon. Nah, di sini hanya terbaca 2 ya. Sedangkan untuk host only-nya belum terlihat. Yang ini hanya terbaca yang NAT saja. Sedangkan yang host only-nya belum ada. Cara lihatnya gimana? Kita tinggal tambahin ifcon. Nah, yang NAT itu yang ini. Dan sama host only itu yang ini.
Setelah itu kita masuk ke nano. Selanjutnya kita ubah ini jadi auto. Kemudian auto. Oke. Space. Static. Kemudian auto. Oke. Space. Static. Address-nya kita masukin 192 148 10. Dan di sini saya menggunakan digit terakhir NPMP dan netmask. Nah, ini kita netmasknya bikin default aja. 2020. Saya masuk Ctrl X, Y, dan kemudian kita restart. Ini network restart. Nah, kalau sudah oke berarti settingannya sudah betul. Setelah itu kita if config lagi. Nah, bisa kita lihat di INP 0S8-nya, IP address-nya sudah terganti. Jadi 192.168.10.92. Kemudian kita masuk ke control panel di Windows 10 kita. Kita masuk ke network sharing center. Masuk change adapter set. Kita masuk ke VirtualBox host only network. Masuk ke properties. Nah, di sini kita akan mengatur IP address di komputer kita. Ininya bisa dibedain jadi 93. Penting masih dalam satu jaringan. Untuk subnetnya kita default aja. Kemudian sisanya jangan diisi.
Oke aja. Nah, jangan lupa juga window firewalls-nya dimatiin. Jadi kita pilih yang ini. Nah, ini turn up semua. Oke. Nah, kita masuk lagi ke Debian ya. Kita bakalan ngetes apakah dia udah terhubung atau belum melalui dengan cara di ping. 92, 168, 9. Nah, kalau dia udah replay kayak gini, berarti dia udah terkoneksi dengan PC kita. Kita juga coba ping ke 88. Nah, di sini bisa ya replay juga. Kemudian kita coba ping Google. Nah, ternyata ke Google juga udah ada respon. Nah, untuk settingan networknya udah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang SSH. Selanjutnya kita akan menginstal SSH. Ringket. Yes. Nah, di sini udah. Kita akan mengesetnya di NaN. Tampilannya akan seperti ini. Jadi semuanya terkomen. Kita hapus saja. Save. Kenapa port 22? Karena SSH itu ada di port 22. Kemudian kita restart SSH-nya. Nah, setelah oke, kita buka putihnya. Kita masukkan IP address Debian. Kemudian kita open aja. Nah, kalau muncul warning kayak gini, kita accept aja. Kita bisa masukin nama kita. Passwordnya yang kita. Dan kita juga bisa masuk sebagai root. Passwordnya cukup. Setelah penginstalan SSH ini,
Kita akan memasukkan repositori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi repository dengan repositori lokal dan konfigurasi DNS pada Debian 10. Sebelumnya, Debian 10 ini sudah terkoneksi dengan internet dan juga sudah terkonfigurasi SH. Lalu kita akan ceknya pada putih. Sini kita sudah masukkan IP address-nya. Lalu klik open. Di sini login. Lalu masuk ke root. Oh, gagal. Kita ulangi. Gagal lagi sepertinya. Nah, sini kita sudah masuk ke root. Lalu cara konfigurasi repositorinya itu kita masuk ke di sini, ketik nano etc apt source.list. Nah, untuk repositori lokalnya di sini bisa kita lihat. Sini ada daftar repositori lokal Debian 10 dan kita bakal pakai yang ini, data utama Surabaya. Di sini saya udah ngetiknya. Di sini saya udah ketik yang ini. Jika sudah dimasukkan atau diketik, lalu kita exit, lalu kita save, enter. Nah, lalu kita coba, yaitu apt update. Kita tunggu. Nah, di sini sudah sukses. Untuk konfigurasi repository dengan repository lokalnya. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan konfigurasi DNS. Kita pertama masuk ke putih, masukkan alamat IP-nya dari Debian, lalu open. Sini kita login. Kita masuk ke root juga. Nah, lalu selanjutnya itu kita bakal nginstal
si Apache-nya. apt install apache 2. Kita klik Y. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah selesai. Lalu selanjutnya itu kita cek status si Apache-nya itu. Bentar. Nah, di sini sudah aktif running. Lalu sini kita keluar aja. Lalu selanjutnya adalah install DNS, yaitu bind 9. Sini masukkan yes. Nah, jika sudah, selanjutnya kita bakal masuk ke directory ini. Nah, jika sudah, kita lihat dulu apa saja yang value yang terdapat di directory ini. Nah, di sini kita bakal nge-copy DB lokal sama DB127 untuk reverse-nya. Di sini kita bakal kasih nama Arizal for untuk forwardnya. Lalu ini kita kasih nama Rizal. Oh, salah, seharusnya DB127. DB. Nah, lalu kita cek lagi apakah sudah ada. Nah, di sini udah ada Rizal for dan Arizal for dan DB Arizal ref.
Nah, lalu selanjutnya adalah kita masuk ke bagian nano. Ini nggak pakai db, mungkin kita bakal ketik lagi cp db lokal db Rizal for. Kita cek lagi. Nah, di sini udah. Selanjutnya kita masuk ke nano. Yang pertama kita masuk ke nano db resolver. Nah, di sini localhost kita bakalan ganti jadi kelompok 3.com. Localhost yang di sini juga kelompok 3.com. Nah, yang ini juga kelompok 3.com. Sini IP-nya kita bakalan ganti 192 168.10.11. Yang ini juga kita bakalan ganti sini kita bakalan ganti jadi Rizal. Lalu sini kita masukkan 192 168.10.11. Sudah kita exit, kita yes. Lalu kita masuk ke nanodb dot Rizal ref. Nah, sini kita ganti sini juga. Lalu di sini juga kelompok ini juga kita ganti. Nah, lalu di sini itu oktet keempat dari IP address kita. Jadi di sini kita ganti 11. Nah, jika sudah kita exit, yes, enter. Nah, jika sudah, kita bakal ke ini dulu, nano name on default zones.
Lalu di sini kita bakal tambahin kelompok3.com. Type. Sini kita tulis seperti ini. Nah, yang di sini kita bakal masukin untuk Rizal for titik koma. Terus ini kita tutup kurung titik koma. Nah, lalu di bawahnya kita masukkan lagi sini kita masukkan untuk yang reverse itu dengan IP, cuma dibacanya itu kebalik. Jadi sini bakalan 10.192 titik masalah 168 titik 192 titik in addr dot arpa. Terus ini kita ketik webmaster, lalu di bawahnya kita untuk Rizal Ref. Nah, jika sudah, kita exit lagi, kita klik yes, enter. Nah, selanjutnya itu kita bakalan masuk ke nano-etcresolve.com. Enter. Nah, di sini kita bakal tambahin search kelompok3.com dan juga domainnya kelompok3.com. Jika sudah, kita bakalan exit lagi, yes, enter. Nah, setelah itu kita bakalan restart si Bind 9 nya ini.
Itu masukkan etc init d line restart. Oh, di sini error. Kita bakal coba masukin lagi etc init.d slash band 9 restart. Sini failed lagi. Mungkin kita bakal pakai yang ini, sistem ctl restart band 9. Kita coba. Gagal juga. Pin 9 ini caranya ini putih pin 9 di start. Sini kita bakalan coba lagi etc init.d lalu band 9 restart. Failed lagi. Oke, mungkin kita bakalan langsung Oke, di sini sudah terstart. coba aja. Yes, look up kompok 3.com. Lalu klik enter. Nah, di sini udah bisa. Mungkin kita bakal coba lagi. Ini ns lookup. Nah, udah bisa. Tadi itu saya perbaiki beberapa ketikan yang typo gitu. Jadi sekarang udah bisa. Dan ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Muhammad Aulia Miftahur Rahmat. Kita akan mengkonfigurasi DNS pada Debian 10. Kita klik mulai saja. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Selanjutnya akan kita isikan root, kemudian isi passwordnya sesuai apa yang kita setting pertama kali. Sudah sampai di sini.
Kemudian kita akan membuka putih. Kita masukkan IP server 192.168.10.11. Kemudian kita enter, kemudian login, masukkan username-nya. Kita di sini kita isi Miftah, kemudian klik enter, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian klik enter sampai di sini. Kemudian kita akan masuk ke mode root dengan mengetikkan su min, kemudian klik enter, dan kita akan memasukkan passwordnya, kemudian klik enter lagi. Kemudian kita ketikkan ifconfig untuk melihat IP atau settingan sebelumnya. Selanjutnya kita akan menginstal Apache 2 sebagai server dengan cara mengetik apt install Apache 2. Kemudian di sini kita klik Y, kemudian enter, akan meloading. Pastikan repositorinya sudah berjalan, karena ini akan mendownload langsung dari repositorinya. Selanjutnya langsung kita cek status dari Apache 2 nya dengan mengetikkan systemctl status Apache 2. Terlihat bahwa sudah aktif dan running. Selanjutnya kita masuk ke browser dan ketikkan alamat IP server untuk mengecek web server. Terlihat bahwa sudah berjalan dan terlihat ada web servernya. Kita kembali ke putih, kemudian klik Ctrl C untuk keluar dari tampilan tadi. Selanjutnya kita akan menginstal bin 9 untuk mengkonfigurasi DNS. Kita mengetikkan apt install bin 9 dan strip DNS utils. Di sini kita ketik Y. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal, dan jika sudah berinstall kita akan mengecek konfigurasi sebelumnya pada directory etc kemudian bin dengan mengetikkan cd /etc /bin. Kita akan melihat folder apa saja yang ada di dalamnya dengan mengetikkan ls. Selanjutnya kita akan mengcopy db lokal, kita tuliskan cp db lokal, kemudian kita akan kopian tersebut akan diberi nama db miftah 4 karena db lokal termasuk IP forward. Kita ubah namanya biar mudah diingat. Kemudian kita copy juga yang satunya, yaitu db 127
kita ketikkan seperti tadi cpdb127, kemudian nama yang baru yaitu db miftah ref, karena db127 termasuk IP reverse. Kemudian kita ls lagi untuk melihat filenya. Kemudian kita akan mengedit isi dari db yang forward yaitu db miftah4 dengan cara mengetikkan nano db miftah4. Kita sudah masuk, kemudian kita ubah yang localhost diubah menjadi kelompok 3.com. Kita ubah yang tulisannya localhost ke kelompok 3.com semuanya. Untuk di sini kita masukkan IP dari Debian. Kemudian bawahnya kita akan ubah dulu menjadi yang pertama miftah. Jadi di sini itu adalah subdomainnya. Kemudian kita ketikkan IP dari Debiannya lagi 192.168.10.11. Ya, sudah selesai. Kita Ctrl X kemudian Y, kemudian klik enter. Nah, di sini kita sudah keluar. Kemudian kita edit yang satunya lagi, yang reverse. Di sini kita ubah yang localhost menjadi kelompok 3.com. Diubah semuanya yang localhost. Untuk yang ini kita ubah, kita arahkan ke angka IP yang terakhir yaitu 11. Kemudian kita bisa simpan Ctrl X, Y dan enter, kemudian bisa keluar. Kemudian di sini selanjutnya kita akan masuk ke name config default zone untuk kita setting. Kita tambahkan apa yang kita sudah buat. Yang pertama yaitu yang forward, kita ketikkan zone, kemudian kelompok 3.com. Dengan tipe master, kemudian titik koma, kemudian di bawahnya
kita tuliskan file dan petik, kita arahkan ke etc bin db miftah 4. Selanjutnya masukkan yang reverse dengan cara mengetikkan IP-nya secara terbalik agar bisa terbaca, yaitu 10.168.192, kemudian in addr arpa. Kita masukkan tipenya master, kemudian arahkan ke etc bin db miftah ref, kemudian jangan lupa titik koma. Kita save, Ctrl X, Y, dan enter. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke settingan resolve.conf. Nah, di sini kita masukkan domain kita, yaitu kelompok3.com pada domain dan search. Jangan lupa kita tambahkan juga IP-nya. Kita save, Ctrl X, Y, kemudian enter. Dan selanjutnya kita bisa restart bin 9 ini. Ya, terlihat bahwa sudah terrestart dan kita akan mencoba domainnya dan sudah berhasil. Kemudian kita akan ke CMD untuk mengecek juga. Kita klikkan ns lookup kelompok 3.com, kemudian klik enter, dan ternyata masih gagal ya. Oh ya, ternyata gagal karena belum dimatiin firewallnya dan IP-nya belum diarahkan. Kita coba lagi, sudah diaktifkan firewallnya, kemudian berhasil. Kemudian kita akan mencoba kembali di browser. Kita klikkan domain name-nya kelompok 3, kemudian di sini miftah kelompok3.com bisa. Kemudian satu lagi dicoba www.kelompok3.com. Nah, sudah. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengubah tampilan dari web servernya dengan cara kopikan template-nya ke miftah, terus home, kebalik, home terus miftah. Ya, sudah ada pada home miftah direktorinya. Kita ke putih lagi, tadi menggunakan
WinSCP. Kita di putih, arahkan dulu ke home, ke Miftah, pakai perintah cd, kemudian sudah pindah. Kita akan membinakan file-file yang ada pada direktori tersebut ke var, www, dan html. Kemudian sudah kita akan mengeceknya pada browsernya lagi. Kita ketikkan miftahkelompok3.com dan di sini web browsernya sudah terubah isinya. Kemudian sekian dari saya. Ya, itu tadi tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.